manusia intoleran, manusia yang memiliki kekerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka. Dan jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat tegas, amat. Udah nonton kan video itu? Kalau lo denger Anies Baswedan ngomong akan menindak tegas orang-orang intoleran, terus apa yang lo pikirin? Kalau saja gua nggak ngikutin pilkada Jakarta yang brutal, gua nggak ngikutin statement-statement Anies sebelumnya, gua mungkin orang yang pertama tepuk tangan. Ini pemimpin hebat, pemimpin top, pemimpin yang mau membasmi kelompok-kelompok intoleran di Indonesia. Sayangnya gue tahu gimana pilkada Jakarta terjadi. Sayangnya gue tahu gimana ketika pertama kali Anies menjadi gubernur Jakarta dan dia memberikan pidato dengan mengutip banyak kata pribumi. Karena kita tahu waktu itu lawannya Ahok. Sayangnya gue juga pernah dengar Anies bilang bahwa FPI adalah organisasi yang menjaga keragaman Indonesia. Sayangnya gue pernah dengar itu semua. Jadi ketika dia pidato mau ngomong mau membasmi atau bertindak keras kalau kepada kelompok-kelompok intoleran kalau dia jadi presiden, gue agak sedikit tersenyum. Lucu dan pingin pingin sendawa tapi nggak bisa, kayak orang masuk angin gitu. Kenapa? Statement itu bisa dengan enteng diomongin sama Anies, pada sisi lain dia bisa dengan enteng bicara soal pribumi. Pada konteks itu pribumi bukan karena Indonesia melawan penjajah, memang isi pidatonya itu. Tapi orang bisa baca konteksnya karena setelah pilkada Anies melawan Ahok yang dikategorisasi atau yang distigma sebagai keturunan Tionghoa. Dan orang melihat Ahok biasanya menyebut sebagai non-pri. Itu zaman Orde Baru banget. Jadi kata pribumi itu nggak bisa dilepaskan dari konteks kejadian pada saat itu. Dan menurut gua itu satu-satunya pidato, kalaupun bahasanya bersayap, tetapi ada nuansa rasisme, ada nuansa yang sangat menyentuh problem ras. Bahkan Hendardi dari Setara Institute mengatakan bahwa sesungguhnya visi politik Anies itu rasisme. Itu dari Setara Institute loh yang gue baca dari berita. Terus kenapa kok sekarang ujuk-ujuk Anies ngomong kalau dia jadi presiden dia akan bertindak keras pada kelompok-kelompok intoleran? Nah, ini yang perlu dipahami. Kalau kelompok intoleran itu memberikan keuntungan politik, maka Anies akan memuji-muji kelompok ini. Seperti dia mengatakan FPI sangat menghargai perbedaan, dia merupakan lambang keindonesiaan, lambang kebinekaan. Padahal kita tahulah semualah, udah jadi rahasia umum aktivitas FPI selama ini, yang geruduk gereja, yang sweeping pakai topi Santa, yang bulak-balik mengobrak-abrik rumah makan hanya karena misalnya buka pada saat bulan Ramadan. Kita tahulah, tetapi kok bisa-bisanya Anies memuji bahkan menutupi sebagai kelompok yang mencintai kebinekaan. Karena apa? Karena saat itu pujian itu menguntungkan politik. Menguntungkan secara politik pada posisinya. Nah, belakangan kan orang makin muak kan sama kelakuan kelompok-kelompok intoleran. Kalau ngomong kasar, suka kafir-kafirin orang, suka mencaci maki orang, doyan fitnah dan lain-lain. Masyarakat makin sadar, ini kampret-kampret ini kok kalau ngomong sembarangan atas nama Islam, kalau ngomong sembarangan atas nama agama, padahal mereka sesungguhnya para perusak agamanya sendiri. Karena sebagian besar orang sadar, maka orang-orang ini nggak mau lagi berdekatan dengan kelompok-kelompok intoleran.
makin sedikit mereka, makin terpojok mereka, bahkan makin jadi bahan ketawaan. Mau demo bela Islam tapi sholatnya salah, itu kan jadi bahan ketawaan. Karena jadi bahan ketawaan dan akhirnya tidak mengundang simpati, secara politik tidak menguntungkan apabila diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok ini. Karena secara politik tidak menguntungkan, dikelompokkan dalam ruang ini, dalam kelompok ini, maka tiba-tiba seorang Anies Baswedan ngomong, saya akan bertindak keras kepada kelompok-kelompok intoleran. Mestinya ya kalau saya, misalnya dia harus memberikan contoh. Misalnya saya akan bertindak keras pada FPI, saya akan bertindak keras pada HTI, saya akan bertindak keras pada organisasi-organisasi kayak NII. Kalau dia nyebutin kayak gitu ya gue seneng juga. Karena jelas teridentifikasi siapa yang dimaksud dengan kelompok intoleran. Nanti jangan-jangan dia main-main lagi. Oh ini toleran, tidak termasuk intoleran. Oh bakar gereja toleran. Oh mengkafir-kafirkan orang lain toleran. Oh menghukum atau teriak-teriak bunuh Ahok toleran. Jadi kita kan nggak tahu standar toleransinya Anies. Nah karena omongannya kayak gitu ya gue lihat ini cuma sebagai stigma aja. Anies merasa kalau dia diidentifikasi satu kelompok dengan kelompok-kelompok garis keras itu, secara politik dia rugi. Makanya dia ngomong teriak-teriak akan bertindak keras kepada kelompok-kelompok intoleran. Dia pingin mencuci bersih, kata Denny Siregar, mencuci bersih seluruh jejak digital politiknya selama ini. Dan tiba-tiba dia ingin memperkenalkan seorang Anies Baswedan yang baru. Anies yang toleran, Anies yang mencintai keberagaman, Anies yang tidak mau main politik identitas, Anies yang memerangi kelompok-kelompok radikal. Ini citra baru. Tapi dulu boleh saja orang Indonesia itu ingetannya pendek. Jadi politisi itu bisa kayak bunglon. Setiap saat berubah-ubah karakter. Tadinya bisa gaya metal, besok pakai topi haji dan pakai baju koko sudah dianggap sebagai orang alim. Ternyata di zaman media sosial kayak gini, ingetan publik panjang dan lebih panjang. Kenapa? Karena ingetan itu akan terus terawat. Kita gampang melihat sejarah atau peristiwa masa lalu, tinggal Google, tinggal klik. Dan kita tahu seluruh statement Anies yang justru memberi ruang kepada kelompok intoleran. Kalau itu menguntungkan secara politik. Karena merugikan secara politik, maka sekarang dia menghantam kelompok itu. Besok-besok, kalau kelompok-kelompok nasionalis dianggap gak nguntungin lagi, ya dihantam lagi. Iya dipersekusi lagi. Jadi gue nganggap ini ya bagian dari trik politik saja. Apa yang diomongin belum tentu itu 100% dilakukan atau belum tentu sama dengan apa yang akan dilakukan.